Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilra Aprila. Di video ini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang kemarin, yaitu mengenai metode penelitian. Skala pengukuran menurut Ridwan tahun 2009 terdapat data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal atau nomi artinya nama menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Contohnya jenis kelamin, agama, ataupun jenis pekerjaan. Ini dipakai untuk menghitung, yaitu banyaknya pria ataupun banyaknya yang hadir, maka angka dinyatakan sebagai frekuensi yang memiliki ciri. Hasil hitungan tidak ada pecahan, tidak memiliki nol, mutlak, tidak ada ukuran baku, tak ada urutan ataupun ranking. Jadi angka yang tertera hanya tanda atau label. Tes statistiknya non-parametrik, uji binomial, uji C kuadrat, 1 sampel, 2 sampel, dan lain sebagainya. Data ordinal atau punya urutan, yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak memiliki jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Artinya, data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih, sama, atau kurang dari data yang lain. Contoh ranking prestasi belajar, misalkan nilai ranking 1 sebesar 100, nilai ranking 2 sebesar 97, sedangkan nilai ranking 3 sebesar 95. Nah, ini yang dimaksud jarak antar ranking berbeda. Analisis statistik non-parametrik seperti uji Kolmogorov-Smirnov 1 sampel. Selanjutnya data interval, yaitu data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tapi tidak memiliki titik nol, absolut atau mutlak. Contohnya data tes hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jaraknya sama. Analisis statistik parametriknya diantaranya seperti uji T 2 sampel, uji ANOVA 1 jalur, 2 jalur, dan uji regresi. Selanjutnya data rasio yang merupakan data yang banyak dipakai di ilmu eksakta daripada sosial. Biasanya menunjukkan adanya perbedaan tingkat, jarak, dan bisa diperbandingkan dan mempunyai titik nol absolut atau contohnya suhu 20 derajat Celcius setengah dari suhu 40 derajat Celcius. Sumber pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara wawancara atau angket, populasi, sampel, maupun observasi. Data panel. Telah diketahui, data cross-section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data panel dikumpulkan dari data gabungan, cross-section, dan time series. Contohnya data earning per share perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2000 sampai 2014. Data jumlah kredit yang disalurkan seluruh bank di Indonesia tahun 2010 sampai 2014 atau data inflasi kota-kota besar di Indonesia setiap bulan selama tahun 2004. Data panel, jumlah pengamatan menjadi sangat banyak, bisa merupakan keuntungan, tetapi model yang menggunakan data ini menjadi lebih kompleks. Maka diperlukan teknik tersendiri, misal alat statistiknya dengan model regresi data panel. Data outlier. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik yang unik, yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya, dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Ada penyebab timbulnya data outlier. Yang pertama, kesalahan dalam mengentry data. Yang kedua, gagal menspesifikasi adanya missing value dalam program komputer. Dan yang ketiga, outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak didistribusikan secara normal. Deteksi terhadap unvariate outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai data outlier, yaitu dengan cara mengkonversi nilai data ke dalam skor standardized atau yang biasa disebut dengan Z-score, yang memiliki nilai mean atau rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Menurut Hare tahun 1998, untuk menentukan skor yaitu jika kasus sampel kecil kurang dari 80, maka standar skor dengan nilai plus minus 2,5 dinyatakan outlier. Jika sampel besar, standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada kisaran 3-4.
Jika standar skor tidak digunakan, dapat menentukan data outlier jika data tersebut nilainya lebih besar dari standar deviasi atau antara 3-4 standar deviasi tergantung dari besarnya sampel. Berikut cara untuk mendeteksi outlier yang dapat dilihat di tabel nilai skor outlier. Rancangan penelitian atau research design merupakan blueprint yang menjelaskan secara singkat tapi komprehensif meliputi tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisis atau populasi, teknik pengambilan sampel, rentang waktu, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Jenis-jenis variabel yang pertama ada variabel dependent, adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Yang kedua ada variabel independen, yaitu variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Yang ketiga ada variabel moderasi, yaitu variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang keempat ada variabel intervening, yang merupakan variabel antara atau mediasi. Fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dan yang kelima ada variabel kontrol, yaitu termasuk jenis variabel independen yang berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terbukti mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol ini dapat didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Fungsinya untuk mengendalikan variabel yang dihilangkan atau omit variabel dalam statistika. Penghilangan suatu variabel bisa mengakibatkan estimasi dari parameter yang ada dalam model menjadi bias. Yang keenam ada variabel dummy, adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misal jenis kelamin, agama, maupun periode. Menurut Mirror tahun 1990, jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberi kode 0 disebut exclude group atau 1 include group. Variabel dummy dapat diinterpretasikan apabila variabel dummy secara statistik koefisien dummy signifikan. Apabila variabel dummy digunakan pada yang pertama variabel independen, maka alat statistik regresi panel, dan yang kedua variabel dependen, maka alat statistik regresi logistik. Sekian dari penjelasan mengenai lanjutan materi metode penelitian. Sampai ketemu di tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.